99,6 FM Radio Almarkas, sahabat untuk semua. Sahabat Almarkas, kita bertemu kembali pada talk show inovasi. Dan 2 pekan kita libur, hari ini kita hadir dengan inovasi yang pastinya berbeda. Anda penasaran inovasi apa yang bakal kami sampaikan untuk Anda? Anda juga boleh menonton kami melalui channel YouTube kami di Radio Almarkas Official ya. Dan juga pastinya pada kesempatan hari ini kita akan hadir dengan inovasi yang berbeda. Saya menyapa terlebih dahulu, ada Pak Kaban yang setia menemani saya di sini setiap pekan. Ada Pak Nirman Mungkasa selaku Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar. Assalamualaikum Pak Kaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini kita ada inovasi Pak, tapi bukan sekolah lagi. Ya. Kita sedikit cari warna baru. Nah, pada hari ini kita ada inovasi dari Puskesmas Todopuli. Telah hadir Dr. Gigi Ita Lestari Anwar selaku Dokter Gigi Puskesmas Todopuli. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik dan semangat. Alhamdulillah. Tetap semangat Bu ya. Iya, siap. Pekan kemarin kurang lebih 2 pekan lalu kita tunggu, ternyata yang baru datang baru pekan ini. Baru ada kesempatan Bu ya. Iya, siap. Iya, baik. Pak Kaban, kita mau cerita nih, kita mau ajak Ibu dokter mau tanya-tanya di Puskesmas Todopuli, inovasinya apa dan bagaimana proses mengawali inovasi yang ada di Puskesmas tersebut. Inovasinya yaitu Gita Centil, Gerakan Gigi Sehat, Calon Pengantin dan Ibu Hamil. Boleh, silahkan Bu. Iya, terima kasih. Gita Centil ini singkatan dari Gerakan Gigi Sehat, Calon Pengantin dan Calon Pengantin dan Ibu Hamil. Iya. Nah, Gita Centil ini kalau saya definisikan adalah sebuah gerakan inovasi yang utamanya itu lebih mengutamakan kepada upaya pelayanan promotif preventif dalam rangka pencegahan terjadinya stunting pada calon pengantin dan ibu hamil melalui upaya peningkatan derajat kesehatan gigi dan mulut calon pengantin dan ibu hamil sendiri. Jadi kami berupaya untuk bagaimana menggugah kesadaran dari calon pengantin dan ibu hamil untuk selalu meningkatkan kepedulian mereka untuk menjaga kesehatan gigi dan mulutnya, karena salah satu faktor resiko terjadinya stunting itu adalah status kesehatan gigi dan mulut calon pengantin dan ibu hamil itu sendiri. Oh, itu ternyata ada sangkutan, ada sangkut pautnya ternyata Pak Nirman. Iya. Saya baru tahu ya. Saya juga baru tahu Pak. Kan selama ini kan yang kita ketahui kalau stunting kan kalau didefinisikan menurut WHO itu bagaimana stunting ini adalah sebuah gangguan gizi kronis ya. Utamanya pada 1000 hari pertama kehidupan karena gangguan dari asupan gizi dan disebabkan juga karena adanya infeksi yang berulang. Jadi bagaimana caranya salah satu infeksi ini yang berhubungan dengan gigi dan mulut ini kita dapat minimalisir dan kita dapat cegah. Seperti itu. Ya. Pak Nirman, kalau kemarin-kemarin kan kita penasaran Pak ya, sebenarnya apa sih yang memulai inovasi ini di sekolah-sekolah? Nah, kalau di Puskesmas ini Bu, apa gitu? Kita Pak muncul ide Gita Centil ini kenapa? Apa sih masalah yang dihadapi sehingga apa yang harus kita lakukan muncullah Gita Centil? Ya, kalau inisiasi inovasi Gita Centil itu sendiri, kalau saya pribadi melihat di tahun 2022 itu kunjungan ibu hamil kan di Poli Gigi itu sebanyak 13 orang. Di 2021 13 dan di 2022 itu sebanyak 22 orang. Jadi kalau menurut saya itu masih kurang. Jadi akses pelayanan ke ibu hamil sendiri itu masih kurang. Terus kami melihat juga angka stunting di Puskesmas Todopuli itu ada kisarannya waktu itu 17 orang. Dan banyak sekali sebenarnya masalah-masalah yang timbul karena kesehatan gigi dan mulut ini sendiri pada ibu hamil, karena pada saat ketika kami melakukan pemeriksaan gigi dan mulut mereka, kami temukan banyak sekali penyakit-penyakit, misalnya karies atau lubang gigi, dan juga banyak sekali terdapat karang gigi, bahkan berujung pada gigi goyang. Nah,
di situ latar belakang kami karena kan ada teori kalau misalnya ada penyakit periodontal itu yang berhubungan misalnya karena ada karang gigi yang tidak dibersihkan dan lama-kelamaan itu akan menginfeksi di bawah gusi, ada namanya tulang alveolar. Nah, ini kemudian bakteri tersebut akan menyebar ke seluruh tubuh, masuk ke dalam kandungan. Nah, kemudian ada hormon yang keluar namanya prostaglandin. Nah, ini kemudian ketika ada bakteri dari sumbernya dari rongga mulut, utamanya penyakit periodontal ini dapat memicu kontraksi pada ibu hamil. Nah, itu akan memicu terjadinya bayi dengan berat badan lahir prematur karena menurut penelitian itu ketika ibu hamil mengalami penyakit periodontal itu 8,7 kali beresiko mengalami berat badan lahir rendah. 8,7? Iya, dan inilah kemudian yang bisa memicu terjadinya stunting pada anak jika tidak tertangani dengan baik. Nah, kemudian kita juga melihat Perpres 72 di tahun 2021. Nah, pemerintah menargetkan penurunan stunting itu di tahun 2024 itu sebanyak 14%. Dan kalau kita melihat dari strategi penanggulangan stunting, di situ salah satunya pilar strategi adalah upaya perubahan perilaku. Jadi di sini kami ingin menekankan adanya perubahan perilaku pada calon pengantin dan ibu hamil dalam memelihara dan menjaga kebersihan mulut mereka, dan juga untuk anaknya kelak dia bisa lebih memperhatikan dan membiasakan, membudayakan untuk tidak abai dalam menjaga kebersihan gigi dan mulutnya. Kesehatan mulut dan gigi ya. Iya. Saya baru tahu Pak Kaban apa yang disampaikan oleh dokter gigi Ita bahwa ternyata ada ada berkesinambungan ternyata gigi dengan stunting, Pak. Kalau kita kan berpikir tadi bahwa kekurangan gizi saja itu pengaruh stunting. Saya pikir kalau dia sakit gigi kurang makan. Iya. Simpelnya begitu. Iya, itu juga salah satunya karena misalnya kalau kan ibu hamil itu sendiri Pak Kaban, ibu kan biasanya dia tuh malas ini kan karena faktor hormonal kan dia itu mual, terus dia tuh kadang malas sikat gigi dan biasanya tuh banyak ibu hamil yang sakit gigi. Jadi itu juga yang salah satunya juga yang mempengaruhi karena malas makan, akhirnya asupan gizi ke ibunya juga kurang karena kan salah satu dari pintu gerbang sistem pencernaan kita kan sebenarnya di mulut. Nah, misalnya juga ketika anak di usia misalnya 1 tahun itu banyak mengalami karies atau lubang gigi karena tingginya konsumsi susu formula yang orang tuanya tidak bersihkan giginya. Nah, itu bisa-bisa jadi juga awal terjadinya ini kekurangan gizi karena kan anaknya mengalami sakit gigi. Jadi itu juga yang faktor mempengaruhi. Nah, saya dapat ilmu baru nih Pak Kaban. Pasti Pak Kaban juga baru dapat ilmu baru. Iya. Nah, ya kan ini alasannya gitu ya. Gitu. Terus apa yang dilakukan oleh Gita Centil ini sehingga bisa mendapatkan pasien lebih banyak, ibu hamil dan satu lagi ibu hamil dan calon pengantin. Calon pengantin. Dan kaitannya calon pengantin dengan stunting mungkin jadi hamil nanti ya. Pemberian semacam edukasi dulu ya, Bu ya. Iya. Jadi ini langkah inovasinya itu yang pertama itu kalau misalnya ibu hamil memeriksakan kehamilan ke bidan itu kan akan diarahkan ke poli gigi. Nah, di situ kami umumnya melakukan pretest dan posttest. Kami punya link aplikasi Google Form. Terus kami melakukan wawancara, pertanyaan pretest, kemudian kami edukasi dan posttest. Dan di situ kami bisa melihat hasilnya, jadi tingkat pengetahuan dan sebelum dan setelah dilakukan inovasi. Terus yang kedua, kami melakukan kunjungan rumah ibu hamil. Karena kami strateginya itu juga jemput bola. Jadi untuk lebih mempermudah akses dalam mengedukasi ibu hamil, kami juga melakukan edukasi, pemeriksaan. Terus kami setelah melakukan kunjungan, kami memberikan stiker penanda namanya incumbent, indikator penanda basis intervensi. Jadi kami tempel di jendela rumah. Iya.
Gitu. Ada tidak peningkatan Ibu? Kan ini kan tadi kalau dari 2021 Pak ya, 2021 sampai sekarang yang awalnya hanya berapa pasien ya, sekitar 13 yang saya catat ya. Itu ada peningkatan enggak sampai hari ini setelah ada gerakan gigi sehat calon pengantin dan ibu hamil? Ya, kalau alhamdulillah dari jumlah sasaran yang kami dapatkan itu hingga sekarang itu sudah hampir lebih 100. Bahkan iya hampir pokoknya 150-an ke atas. Ada Kalau dari anunya stuntingnya ada penurunan dari awal 17 itu. Meskipun tidak terlalu signifikan Pak Kaban, karena kan sebenarnya stunting itu dari berbagai faktor, tapi tugas kami sebagai dokter gigi, tenaga kesehatan di puskesmas itu bagaimana caranya berupaya intinya meningkatkan kesadaran dari ibu hamil untuk lebih memelihara kesehatan gigi dan mulutnya agar mereka lebih lebih tidak abai dalam sehingga stunting itu bisa diminimalisir lewat peningkatan kesehatan gigi karena ada aware karena ada faktor resiko ke arah situ. Jadi tugasnya kami dari kesehatan gigi dan mulut. Setahu saya memang Pak Kaban biasanya ibu-ibu hamil itu mudah sakit gigi. Ya, itu salah satu sebenarnya yang kalsiumnya. Iya, mungkin kekurangan kalsium atau seperti apa. Tapi ada tidak Bu? Istilahnya kan begini. Agak susah ini untuk mengajak ibu-ibu. Bagaimana peran dari Gita Centil ini sampai ada peningkatan jumlah pasien dalam waktu yang tidak yang rentan, boleh dikata ini ada proses kan. Pastinya prosesnya kalau tadi Ibu katakan bahwa sistemnya jemput bola. Tapi tidak mudah sebenarnya. Kenapa? Kita itu kan kadang-kadang takut ke dokter gigi gitu. Lebih banyak sugesti karena dari kecil nanti kalau kamu tidak mau dicabut giginya atau tidak mau sikat gigi dibawa ke dokter gigi, nanti disuntik. Nah, itu kan sugesti yang hampir akhirnya terbawa sampai kita dewasa jadi orang takut ke dokter gigi gitu. Silakan Bu Dokter. Kalau saya sih menggunakan pendekatan ini ya persuasif karena kan lebih enak gitu kalau misalnya kita ke rumahnya kan bisa lebih akrab komunikasinya, terus bisa juga didengar sama anggota keluarga yang lain. Terus kami juga berupaya memberikan misalnya kayak vitamin, terus perawatan kesehatan gigi mulut kita ajak untuk ke puskesmas untuk membersihkan karang giginya. Terus kami juga ada kolaborasi dengan relawan dan juga dompet duafa kemarin untuk pemberian bantuan gizi kepada ibu hamil. Jadi bukan hanya kami intervensi terhadap sebenarnya kesehatan gigi mulut mereka, tapi juga bagaimana kami berupaya untuk mengajak seluruh CSR misalnya untuk terlibat dalam inovasi ini. Dan kemudian Gita Centil ini sendiri sebenarnya punya misi khusus Pak Kaban. Apa itu Ibu misinya? Nah, sebenarnya kami ini ingin perlindungan anak dan kepada ininya juga perempuan, perlindungan anak perempuan, karena sebenarnya selama ini yang kami pikir itu bahwa pengasuhan kan hanya ditanggungjawabkan kepada misalnya perempuan, tapi ternyata laki-laki. Jadi kami berupaya juga memberikan edukasi pada tahun ini kepada suaminya. Jadi bukan hanya sasarannya kepada perempuan, ibu hamil dan calon pengantin perempuan, tapi juga kepada calon pengantin laki-laki supaya mereka juga bisa mensupport misalnya dalam pemberian ASI, kondisi psikologisnya juga ibunya, terus support dari pemberian dari gizi ibu hamil kan itu sangat berpengaruh supaya bagaimana asupan gizinya itu terutama makanan yang mengandung kalsium kan itu kan sejak dalam kandungan itu bisa dipenuhi. Jadi kita berikan pemahaman mengenai juga asupan gizinya, support untuk ASI-nya juga, MPASI alami dan sebagainya. Ada kerjasama dengan DP3A enggak Dinas untuk pelindungan perempuan dan pelindungan anak? Kalau sampai saat ini belum Pak Kaban, tapi tidak menutup kemungkinan. Terima kasih juga atas sarannya. Sebenarnya saran yang sangat bagus juga itu. Terima kasih. Iya betul. Tugasnya salah satu tugasnya tupoksinya DP3A melakukan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Bagus kalau berkolaborasi gitu
paling tidak ada salah satu pesan-pesan dari DP3A bisa ikut dalam kegiatan ini. Mengambil peran sedikit Pak ya, mengambil peran. Bukan sedikit kalau memang banyak. Visinya mau ke situ Iya, gitu kan. lebih pendekatan kepada perempuan ya, perempuan dan anak. Nah Bu, ini saya Bu Dokter, saya juga tertarik soal apa yang sudah dilakukan oleh pihak Puskesmas Todopuli. Kalau lingkungan dari Puskesmas Todopuli sendiri ini bagaimana Bu? Kan biasanya ada pengaruh nih dari lingkungan ketika ibu-ibu itu kurang aware dengan kesehatan gigi dan mulut, karena ya kadang-kadang kita sendiri juga agak sedikit abai dengan kesehatan gigi dan mulut, hanya mempercantik wajah saja tapi tidak mempercantik yang tidak nampak gitu. Malah yang lebih kelihatan itu lebih dipercantik, lebih diperbagus gitu. Kalau Apakah lingkungannya sulit untuk diajak karena biasanya kan berpengaruh dengan padat penduduk gitu. ya, yang selama ini yang saya jalani ketika turun lapangan itu, syukurnya inovasi saya ini dari turun lapangan itu kunjungan ibu hamil, saya betul-betul melihat realita di lapangan, terlepas dari permasalahan kesehatan gigi dan mulut, apa sih penyebabnya tuh stunting sebenarnya. Misalnya ketika kita mengunjungi rumahnya ibu hamil, misalnya kenapa ataupun misalnya kan sebenarnya ini kita centil meskipun sasarannya ibu hamil dan calon pengantin, juga kami mengunjungi sebenarnya ibu nifas yang baru-baru melahirkan dan juga balita gizi kurang. Jadi ketika misalnya kami melihat ternyata misalnya banyak yang ibu-ibu itu yang misalnya membiarkan anaknya itu main berkeliaran tanpa membersihkan misalnya tangannya, terus sementara di situ dia bilang anak saya suka makan pasir. Iya, bilang Bu, kenapa kita ndak larang, harusnya ndak boleh karena kan bisa jadi cacingan, bisa jadi toksoplasma kalau kita ndak bersihkan tangannya, misalnya bisa toksoplasma kan dianggapnya itu misalnya ada toksoplasma itu bisa menyebabkan kemandulan, padahal ternyata bisa juga meningkatkan resiko kebutaan kalau misalnya ada parasit toksoplasma. Terus selanjutnya misalnya saya lihat juga ada balita kurus yang saya kunjungi, ternyata di situ mereka lebih banyak setiap kunjungan dikasih makan Indomie. Iya, jadi di situ selain kesehatan gigi saya juga memberikan edukasi masalah kesehatan yang lainnya. Terus misalnya ada anak umur hampir 1 tahun misalnya dijaga sama neneknya karena ibunya yang berjualan kan, ibunya bekerja, neneknya berjualan. Ternyata pada saat saya kunjungan dia Ayun, ternyata saya buka, ternyata lagi nonton HP. Bagaimana dia malas ini kan makan karena nonton HP. Jadi ya itu banyak variabel sebenarnya yang menjadi awal pemicu terjadinya ini sih gizi kurang, stunting. Jadi terlepas dari masalah kesehatan gigi dan mulut, saya juga insya Allah akan selalu memberikan edukasi kesehatan lainnya, karena kan fungsi dari puskesmas itu kan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif. Jadi kami tenaga kesehatan itu fungsinya ya bagaimana kami bertanggung jawab untuk memberikan kesadaran, meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemauan dari sasarannya ini masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Dan kebetulan saya dokter gigi pasti ada khusus juga masalah kesehatan gigi dan mulut. Jadi ini seperti sekali mendayung 120 terlampaui. Gitu, jadi sekalian. Ya memang pengalaman saya juga di lapangan pas kita stunting dulu. Memang kebanyakan kendalanya adalah orang tua ini banyak duanya kerja. Jadi anak-anak ini kadang-kadang kan malas makan, ya kan. Jadi kadang-kadang capek untuk membujuk dia untuk makan. Yang terjadi sebenarnya itu, dokter ya, gitu. Terus yang ingin saya tanyakan ke Dokter Rita, apa sih yang dirasakan? Misalnya kalau angka kan kita sudah sampaikan tadi. Apa sih yang dirasakan dengan kita cinta dari SMA? Kita centil ini
secara emosional gitu. Maksudnya apa pengaruhnya kepada lingkungan yang setelah ada kegiatan Gita Centil ini kepada ibu hamil, pengantin baru gitu atau nifas gitu. Apa sih? Apakah ada perubahan persepsi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di wilayah tersebut atau bagaimana? Itu kan ada pendekatan yang lebih aktif kan, bukan menunggu lagi gitu. Betul. Nah, ini Jemput apa bola. efeknya setelah dilakukan Gita Centil ini selama 2 tahun ini, apa kira-kira perubahannya gitu? Kalau perubahannya sendiri kan kami melihat dari kunjungan, salah satunya itu dari kunjungan ibu hamil dan Catin ke puskesmas, yang ketika kami mengajak mereka untuk misalnya menambal giginya, membersihkan karang giginya, alhamdulillah mereka datang. Ini gratis ya? Iya gratis. Pun misalnya mereka tidak punya BPJS, insya Allah dengan adanya Gita Centil ini kami alhamdulillah layani selama ini. Tapi kan kalau tambal kan lumayan, kalau dokter gigi kan tambal mahal tuh gitu. Gimana tuh tiba-tiba tambal gratis dari bahannya itu dari gimana? Apakah? Tapi kan tambal yang disediakan di puskesmas itu namanya tambalan GI dan bukan yang laser kan, dan alhamdulillah itu bisa disediakan oleh puskesmas. Berarti ada anggarannya. Iya, ada insya Allah anggarannya dan selalu disiapkan dari kesehatan. Tapi memang ada kasus-kasus yang tertentu kan yang kami tidak bisa juga tangani, dan kalaupun misalnya ada BPJS-nya kami biasanya rujuk untuk kasus-kasus yang misalnya lubang gigi yang sudah dalam dan sudah menginfeksi sarafnya, itu kan kami rujuk ke spesialis. Dalam hal ini kami rujuk ke rumah sakit. Jadi Gita Centil ini tidak ada proses cabut gigi gitu ya? Kalau ibu hamil memang sih bisa cabut gigi. Ya, resiko untuk pengantin cabut gigi. baru? Kalau pengantin ya adalah beberapa dicabut gigi. Itu dikena charge atau? Tidak, alhamdulillah ya. Jadi kalau saya pribadi sih tidak melihat sebenarnya apakah dia punya BPJS ataupun tidak. Kapanpun misalnya saya temui ibu hamil, saya ajak ke puskesmas untuk lakukan pemeriksaan untuk meminimalisir resiko. Dan utamanya sebenarnya itu ya untuk edukasi, memberikan pengetahuan, karena selama ini memang masyarakat ini, meskipun kita ini hidup di kota besar, anggaplah ini Makassar, memang kota besar kan, terbesar se-Indonesia Timur, tapi ya begitulah, ada juga masyarakat yang masih belum mengerti cara menjaga kebersihan gigi mulutnya, apalagi mereka belum tahu ternyata ada faktor resiko untuk penyakit gigi mulut ini bisa berisiko terhadap terjadinya stunting. Iya. Nah Bu, kalau inovasi ini kan dari 2021 ya? Iya. 2022. Ya. Itu sampai sejauh ini apakah inovasi-inovasi ini yang dilakukan oleh Puskesmas Todopuli sudah ada yang mereplikasikah atau ada yang ada berapa inovasi gitu yang dibuat oleh Puskesmas Todopuli? Replikasinya dulu gitu. Untuk replikasinya kemarin itu ada Kabupaten Pangkep yang mereplikasi. Terus kemudian saya juga melihat inovasi ini kan Gita Centil ini sebenarnya sangat bagus banget untuk dilakukan replikasi ke semua puskesmas sebenarnya, karena kita kan ini berupaya bagaimana caranya meningkatkan derajat kesehatan giginya semua masyarakat sebenarnya. Betul. Tapi khusus spesifikasi Gita Centil ini adalah calon pengantin dari ibu hamil, dan tahun ini kami sebenarnya juga sasarannya adalah laki-laki, karena kan yang turut berperan dalam pengasuhan juga sebenarnya kan laki-laki, yang sebenarnya kan budaya kita itu budaya patriarki, di mana belum sebenarnya masih sangat jarang laki-laki berperan. Padahal sebenarnya untuk support pemberian ASI kan ini juga perempuan butuh kasih sayang. Jadi kalau misalnya tidak karena ada hubungannya dengan ASI, emosinya ibu hamil. Bahkan ada penelitian Pak Kaban, saya juga baru tahu ternyata ini kan orang dengan gangguan jiwa itu kan itu bisa sejak dalam kandungan, ketika misalnya
bapak ibunya dia bertengkar kan itu anak kan sudah besar mendengar dari dalam kandungan. Jadi sebenarnya psikologisnya itu dari ibu hamil itu sangat berpengaruh, apalagi kalau misalnya dia lahirkan itu ASI-nya sangat berperan bagi anaknya untuk nutrisi anaknya. Nah, kenapa juga ini kami sentuh karena kan dibandingkan susu formula kan ASI ini kan bisa mencegah karies pada anak karena kalau susu formula kan dia tinggi gula jadi lebih berisiko anak gampang sekali lebih cepat lubang giginya. Keropos ya. Keropos. Ibu-ibu setelah melahirkan pun biasanya juga tingkat stresnya tinggi, baby blues ya. Itu yang kadang-kadang terjadi dan peran laki-laki ini peran laki-laki sangat penting. Ya mudah-mudahan yang nonton dan juga yang mendengarkan kita hari ini punya terbersit bahwa peran laki-laki itu juga sangat penting. Kalau kita memang kan di budaya patriarki itu jarang lah, malah kalau bisa dikata bahwa semacam kayak apa ya, ketika laki-laki ikut berada di wilayah dapur pun itu sebenarnya dianggap tabu gitu, dianggap tabu ya, dianggap tabu. Intinya bagaimana caranya juga kita menormalisasi praktek pengasuhan di baik laki-laki maupun perempuan. Itu sebenarnya. Jadi sebenarnya banyak misi dari Gita Centil ini sebenarnya. Kira-kira sebagai inovator ya. Iya. Apa sih secara emosional yang didapat dalam proses Gita Centil ini? Maksudnya ada testimoni kan, makasih dokter ini selama ini saya begini gitu, itu apa yang setelah 2 tahun kita lakukan ini. Alhamdulillah beberapa kalau ada pasien juga yang merasakan bilang alhamdulillah terima kasih dokter sudah ini kan lakukan kunjungan sekarang saya sudah mengerti ternyata ada baliknya hubungannya ini dokter antara penyakit ini dengan ini atau anakku sakit gigi pantasan gigi dia malas makan ternyata kalau dibuka mulutnya ternyata banyak lubang giginya itu juga salah satu penyebabnya. Terus selanjutnya ini kan kami juga buat grup sudah itu ada juga kan sudah hampir 2 tahun. Jadi di situ saya biasa kasih konten juga video kalau misalnya video-video tentang stunting, tentang masalah gizi, tentang masalah kesehatan gigi mulut saya juga kasih di situ. Jadi ada juga proses interaksi di situ antar sasaran, bukan hanya saya lakukan kunjungan rumah. Alhamdulillah apapun itu dia bisa tanyakan termasuk jadwal imunisasi atau anakku demam bagaimana caranya bilang ya saya kasih saja edukasi yang seperlunya dan intinya kalau misalnya ada keluhan datang ke puskesmas. Ya jadi mempermudah sebenarnya untuk ini kan informasi langsung dari tenaga kesehatan ke ini masyarakat. Itu bisa langsung interaktif. Ini bagus Pak Kaban karena jarang-jarang ya ada petugas kesehatan yang mau membuat grup WhatsApp dengan masyarakat yang ada di sekitarnya untuk untuk berinteraktif seperti apa perkembangan. Sebelum ada Gita Centil ini, Bu Dokter Ita, yang biasa dilakukan pelayanan kesehatan gigi di puskesmas gimana? Hanya biasa. Bagaimana? Apa SOP-nya gimana? Kalau SOP-nya kan memang kalau puskesmas ini kan terdiri dari 2 upaya sesuai dengan Permenkes 43 2019 tentang fungsi puskesmas kan melakukan upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat. Nah, kalau di dalam pelayanan dalam gedung itu kan bagaimana kami selain memberikan edukasi dan juga bagaimana aspek kuratif berupa kami melakukan pencabutan, penambalan dan lain sebagainya. Dan kemudian kalau di masyarakat kami melakukan penyuluhan. Nah, kemudian inovasi ini adalah sebenarnya modifikasi dari kegiatan rutin supaya bisa lebih mempercepat tanpa Gita Centil tetap dilakukan pelayanan ke rumah-rumah. Sebenarnya tidak. Jadi saya dengan ada alhamdulillah di support apa membedakan? Tidak selama ini tidak pernah misalnya ada dokter gigi yang melakukan kunjungan rumah biasanya itu di posyandu tapi kalau saya ingin betul-betul langsung melihat realita yang ada di masyarakat karena kalaupun misalnya kita datang ke posyandu kan cuman bawa misalnya orang tua membawa
anaknya atau dia hamil, tapi kita tidak melihat kondisi yang Kondisi di sebenarnya di rumahnya, rumahnya. Oh ternyata kondisi rumahnya begini, wajarlah dia begini. Atau kita juga melihat, pokoknya kalau kita lihat ya kita bisa memahami kondisi masyarakat seperti apa. Dan itulah yang melatar belakangi adanya permasalahan kesehatan kan. Dari tahun ke tahun ada perubahan enggak? Maksudnya dari mulai canangkannya kita centil ini, tahun pertama mungkin 1-2 kali aja. Selanjutnya karena kebutuhan tambah lagi atau tambah kuotanya, uang, tambah anunya, terus dananya ditambah perbesar gitu. Kalau alhamdulillah dari tahun ke tahun, kalau yang tahun ini alhamdulillah kami disupport juga oleh pemerintah. Dalam hal ini juga Dinas Kesehatan telah memberikan anggaran yang alhamdulillah cukup besar untuk kami turun ke masyarakat, bahkan sampai 20 kali tuh kegiatan per bulan Pak Kaban. Jadi alhamdulillah kami dengan apresiasi seperti itu ya membuat kami juga berupaya bagaimana caranya mencakup sasaran yang sebanyak-banyaknya. Selain Puskesmas Minasa Upa, puskesmas lain ada enggak yang melakukan seperti itu? Kalau yang Puskesmas Todopuli, kalau untuk ibu hamil mungkin mungkin ya saya juga kurang tahu, tapi adalah mereka juga punya inovasi, tapi ya mungkin ada Pak Kaban. Ya mungkin bisa saja ya ada Pak Kaban ya. Maksud saya inovasi ini harusnya juga bisa dikembangkan di puskesmas yang lain yang ada di Kota Makassar sendiri, karena jarang-jarang ya kalau memperhatikan soal kesehatan gigi dan mulut ya. Karena yang lain mungkin kayak kesehatan anak-anak itu hampir semua gerakan puskesmas sama. Ketika pemeriksaan posyandu itu kan ditentukan harinya. Nah ini yang dilakukan oleh teman-teman Puskesmas Todopuli, para dokter dan tim medis itu dengan sistem menjemput bola dan melihat langsung, ya ini merubah pola yang biasa mereka lakukan, yang ketika para pasien atau datang ke puskesmas ini sekarang mereka langsung melihat situasi dari warganya sendiri, masyarakat yang akan berobat. Nah ini salah satu bentuk inovasi yang memang menurut saya luar biasa sih sebenarnya apa yang langkah yang dilakukan oleh Puskesmas Todopuli bersama tim medisnya Pak Kaban, karena saya juga apresiasi gitu. Apresiasi. Ya kadang kan seperti disampaikan, kadang-kadang informasi yang sampai ke kita tanpa ada langsung ke lapangan itu kadang-kadang kan kita empati kita terhadap kasusnya berbeda. Betul berbeda. Betul. Ya, daripada kayak berapa kasus kita sekolah ya. Iya. Kalau anak ini bermasalah setelah dia berkomunikasi orang tua, oh ternyata masalahnya lebih kompleks. Kompleks ya, betul. Nah, sama dengan ibu dokter kita ini kan awalnya kan kalau kasusnya data-data saja, ya, tapi setelah turun ke lapangan ternyata banyak masalah yang sebenarnya tidak terpikirkan sebelumnya gitu. Iya. Itu Jadwal, menarik sekali. betul Pak. Jadwal pemeriksaan itu Bu dalam sebulan kah atau dalam sebulan berapa kali atau per minggu? Kalau yang pemeriksaan dalam gedung, kalau pemeriksaan dalam gedung itu biasanya 2-3 kali seminggu. Terus kalau di lapangan itu alhamdulillah sebanyak ini sih 20 kali kegiatan per bulan. Jadi maksudnya di 20 itu dalam 1 minggu berapa kali? Maksudnya kalau per minggunya itu ya biasa kan kami juga biasanya enggak bisa meninggalkan kan setiap hari jadi kalau 20 kan hari kerja 25. Iya, jadi kan hanya 5 hari yang tidak turun ke lapangan. Iya, betul. Jadi alhamdulillah intinya kami lebih sering untuk ini kan, tapi biasa juga kami kolaborasi dengan bidan. Tidak bertambah kemudian tidak menambah beban. Karena kan biasanya setelah pelayanan saya biasa turun ini kan, atau biasa pagi-pagi banget sebelum, kan, karena kan juga tidak terlalu lama, misalnya beberapa ini kan ibu hamil. Di wilayah tertentu ya. Di wilayah baru kan area untuk akses ke kelurahan, ke RW itu kan alhamdulillah dekat, jadi tidak terlalu lama juga kan. Ya mudah-mudahan tidak menambah biaya skincare. Insya Allah kalau saya lebih senang memang orangnya ini kan turun lapangan lebih langsung lebih senang turun ke masyarakat. Langsung bersentuhan di lapangan. Tapi ini kan Pak Kaban alhamdulillah kan ini berbagai ini kan tenaga kesehatan di
antar program kan banyak sekali sebenarnya tumbuh inovator-inovator antar puskesmas, baik itu di sekolah, rumah sakit ataupun SKPD yang lain. Jadi alhamdulillah makin banyak juga istilahnya inovator itu kan kalau saya menganggap agen perubahan Betul, atau penggerak perubahan, karena kan kita mau keluar dari zona nyaman untuk membuat penyelesaian kan, karena berlatar belakang dari masalah. Setelah dilakukan 2 tahun ya, Gita Centil ini, ada enggak kira-kira kepikiran inovasi yang lain gitu, dari kesambungan dari Gita Centil ini? Keberlanjutan. Iya, kalau sih kayaknya ada ini bagus lagi nih untuk saya kelola ini berkaitan dengan kesehatan gigi gitu. Kalau saya sih sebenarnya ini menggagas lagi, sebenarnya kan sebelum Gita Centil kan di puskesmas yang lalu kan saya juga sebenarnya sudah membuat inovasi namanya Bajiki. Biasakan anak jauhi karies gigi. Cuman alhamdulillah pindah ke puskesmas Todopuli bikin lagi inovasi, terus insya Allah mungkin ini ada saya buat inovasi baru dalam tataran ide ini sebenarnya namanya Ceriaku Cegah Karies Anak Kebutuhan Khusus. Jadi bagaimana kita mau pelayanan ini bersifat inklusif, betul, tanpa memandang apapun betul, itu. Betul. Ya, itu akibat jalan mereka sering turun ke lapangan, melihat langsung faktanya di lapangan. Karena kan nggak kepikiran bahwa ada banyak di lapangan itu ternyata banyak anak kebutuhan khusus yang susah untuk dibawa ke puskesmas. Iya, bahkan penyandang disabilitas sebenarnya ada itu peduli pelitaku, peduli kesehatan gigi penyandang dan disabilitas dan anak kebutuhan khusus, ataukah nanti itu Ceriaku Cegah Karies Anak Kebutuhan Khusus. Cuman kalau saya pikir juga kalau ada juga di combine dengan lansia. Lansia kadang iya betul kan dia nggak bisa karena susah jalan. Gitu kan bagus juga karena kan susah makan kan kalau sakit gigi gitu kan. Jadi istilahnya tadi Bapak Kaban kan bilang sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi sekalian misalnya saya kunjungan lapangan untuk ibu hamil ataupun catin ya, saya juga bisa mungkin cari-cari informasi kan. Dan kebetulan juga ada ibu hamil yang memang punya anak kebutuhan khusus dan di situ juga saya edukasi. Jadi di situ ada lagi ide kan terbesit ide. Makanya menarik kan jadinya. Iya, jadi alhamdulillah juga saya sangat beruntung sebenarnya dengan inovasi Gita Centil karena kunjungan rumah itu saya bisa melihat kondisi situasi dan banyak sebenarnya ide-ide ini sih bisa melahirkan ide baru Bu ya. Berlatar dari realitas yang terjadi dari ini masyarakat. Iya. Saya ingin tanyakan juga ini Bu Dokter soal dengan adanya inovasi pasti kan butuh komunikasi yang terbangun di sekitar tempat kita khususnya di puskesmas. Apakah ketika inovasi ini akan dijalankan, bagaimana tim dari puskesmas Todopuli sendiri? Apakah ada negatif positifnya atau seperti apa? Karena kan menjalankan satu program yang baru gitu kadang-kadang kita insecure ya, maksudnya belum tentu bisa. Tapi ada lagi satu pasti kita bisa kalau bisa sama-sama gitu kan. Terbentuknya tim itu kan inovasi ini ataupun satu ide yang bisa tertuang itu ketika kita sama-sama berkolaborasi dalam arti ada kekuatan yang sama gitu. Bagaimana Bu Dokter? Kan kalau misalnya kerja keroyokan kayak prinsipnya tuh sapu lidi kan, kalau satu lidi saja kita mau bersihkan kan itu tidak akan selesai. Jadi kalau kita bersatu ya lebih mudah dituntaskan. Jadi lebih bagus sebenarnya kita memang melakukan kolaborasi baik itu lintas program maupun lintas sektor dan dalam hal ini Gita Centil itu sebenarnya ada kerjasamanya dengan pihak KUA. Untuk ini sih memang kayak ada semacam MOU. Dan kami juga aktif berkoordinasi dan alhamdulillah juga pihak kelurahan biasa menginstruksikan juga kepada ini kan perangkat-perangkatnya untuk ini memasifkan untuk ini kegiatan Gita Centil ini. Alhamdulillah banyak sekali yang support baik dari wilayah
lintas program maupun di lintas sektor di wilayah kerja puskesmas Todopuli. Iya, berarti ini ada kemajuan Pak Kaban, karena dapat sokongan dana dari Dinas Kesehatan, ada tambahan ya. Berarti boleh dibilang bahwa inovasi yang dilakukan oleh sang inovator Dr. Ita bersama tim ini disambut cukup baik Pak Kaban, disambut cukup baik karena mereka kolaborasi dan membangun komunikasi yang bagus gitu. Banyak banget sebenarnya bisa jadi berkembang setelah keluar dari puskesmas gitu ya. Sebenarnya bisa juga pendidikan kepada anak-anak sekolah sekitar situ terkait keris yang pernah Bajiki kan ke situ ya. Ya kan gitu. Ya kan banyak kita sebenarnya di daerah-daerah sekolah waktu kita itu nggak mengerti sebenarnya apa fungsinya sikat gigi, apa bagaimana sikat gigi yang benar, gitu kan? Ya, terus kalau sakit gigi apa kondisi yang harus ke dokter, harus yang pakai. Kadang-kadang kita sakit kan kalau minum punya kumur-kumur air garam, gitu kan? Ya kan orang tua kan biasa begitu. Jadi mana kondisi dia harus kayak begitu sebenarnya bisa berkembang dari kita centil ini. Gitu. Mengedukasi masyarakat di setempat Bu, ini adakah tingkat kesulitan yang dirasakan setelah istilahnya mengawali lah dulu pada saat mengawali dan sampai sekarang ini? Kan kalau kita melihat itu kan karakter masyarakat itu beda-beda, ada yang menerima, ada yang istilahnya pro kontra terjadi. Apakah istilahnya itu susah gitu ya, mungkin nikah itu ada istilahnya yang apa dia ya istilahnya kepala batu begitu. Ya kan kadang-kadang kan kita ngurus ini udah sibuk ngurus macam-macam mau nikah, kenapa lagi datang ini di rumah ya betul. Gitu. Biasa kunjungan rumah, biasa juga kadang ya ada yang ini yang menyambut dengan baik, ada tidak, tapi ya kita persuasif saja ke mereka, tapi alhamdulillah juga mereka juga ini menerima. Dari tahun 2 tahun ini semakin berkurang ya penolakan seperti itu. Makin berkurang. Karena kan kami juga kami kan juga tidak bisa bekerja sendiri, tentu ada juga pihak yang ini kan yang berarti turut keterlibatan berperan. Ketua RT RW kader juga kan, kader kan sebagai tokoh masyarakat, jadi mereka juga kan lebih mempermudah kami untuk bertemu dengan masyarakat. Berarti pendekatan secara persuasif yang dibangun oleh dokter dan juga dengan tim ini cukup bagus Pak. Karena memang terjadi pro kontra biasanya ketika ada ada satu program yang akan dijalankan yang dimana juga di sekitar tempat kita berada itu kan kadang-kadang ada penolakan, dan ini sempat terjadi, tetapi itu tidak butuh waktu lama ya Bu ya? Iya, tidak butuh waktu yang lama alhamdulillah, dan masyarakat kan misalnya saya tidak hanya melakukan kunjungan misalnya ke satu ibu hamil satu kali selesai, tapi kami berulang kali. Jadi berulang kali mengingatkan, biasa dia lupa, diingatkan kembali. Biasa sudah mengerti, dia bilang sudah mengerti. Jadi kembali lagi bagaimana keadaannya, kami lagi ingatkan. Jadi berulang-ulang dilakukan ini kunjungan. Terus kalau saya tidak salah ingat untuk inovasi Gita Centil pun misalnya ada di Puskesmas Todopuli, kemungkinan juga ada di Kota Makassar dan kabupaten-kabupaten lainnya, karena kan kalau dokter gigi itu kan memang sasarannya untuk inovasi itu selain di siswa juga memang balita, posyandu dan calon pengantin dan ibu hamil. Seperti itu. Iya. Kita mau tahu juga nih Pak Gaban, apakah dari inovasi ini sudah mendapatkan apa nih Pak Gaban biasanya? Ada penghargaan. Ada penghargaan tidak? Ada AMI Award kah atau AMI Award? IMA Award. IMA Award atau IGA Award gitu. Oh iya, kan kalau inovasi Gita Centil sendiri kan dari tahun lalu itu ikut IGA. Terus tahun 2022 itu kemarin dapat IMA, Innovative Mayor Award. Dan tahun lalu itu Pak Kaban kan ada ini, kami mewakili Makassar kan ikut tenaga kesehatan teladan kabupaten ini, seprovinsi Sulawesi Selatan, dan alhamdulillah juara 1.
tenaga kesehatan teladan dokter gigi tingkat provinsi. Bonus berapa? Alhamdulillah adalah luar biasa ini inovasi. Jadi teman-teman dapat melakukan inovasi itu nanti hasilnya di akhir biasanya dapat bonus-bonus seperti ini. Jadi, tetap semangat teman-teman inovator lain. Iya. Buktinya Ibu Dokter Dita dapat banyak penghargaan, sedikit bonus. Iya. Satu Dan catatan ya. kalau alhamdulillah kalau maksudnya kalau inovator itu kan kayak panggilan meskipun ujungnya apakah itu diapresiasi atau tidak, ada penghargaan atau tidak, yang jelas kami tuh terpanggil tergerak dalam hati untuk ini sih maksudnya memang apa melakukan sesuatu yang lebih untuk masyarakat. Dokter Rita, apa sih? Kenapa harus merasa perlu untuk melakukan inovasi? Apa yang mendasari gitu. Kira-kira tiba-tiba muncul untuk membangun inovasi awalnya gitu kan dari Bajiki dulu. Apa sih kenapa mau bikin inovasi ini? Kan cukup ribet, tugas biasa pun sudah cukup banyak. Terus bikin inovasi lagi gitu. Apa yang memotivasi itu? Kalau yang memotivasi kan sebenarnya Pak Kaban, kalau ada saya lihat masalah kan saya itu orangnya gelisah, tidak tinggal diam istilahnya. Jadi saya ingin istilahnya sekecil apapun peran saya ingin memberikan kontribusi terbaik begitu bagi instansi saya dalam hal ini. Misalnya kalau saya tanggung jawab saya sebagai dokter gigi ya, kalau saya melihat masalah yang ada sehubungan dengan tupoksi saya, insya Allah saya akan melakukan melakukan perbaikan ataupun ya bagaimana caranya membuat kegiatan-kegiatan rutin yang ada di puskesmas itu bisa termodifikasi sehingga program itu bisa lebih lebih efektif dan lebih masif lagi istilahnya. Kalau umpamanya kayak sekarang setelah dari Bajiki terus kita centil, ada kepuasan enggak sebagai inovator? Apa gitu? Oh ternyata. Ataukah hanya akan sampai di sini rutinitas. saja lah. Oke lah, memang biasa terjadi gitu. Apa sih kepuasan apa yang secara emosional yang Ibu dapatkan sebagai inovator? Kalau kepuasan saya pribadi alhamdulillah, kalau misalnya ini kan masyarakat juga ikut senang dengan pelayanan dari puskesmas kami Pak Kaban. Terus sebenarnya kalau saya pribadi orangnya ini ya, kalau misalnya kalau kunjungan lapangan sebenarnya lebih mengasah empati saya juga sebagai manusia. Saya lebih memanusiakan manusia. Jadi apalagi kalau kita kan tenaga kesehatan, insya Allah kita ini kan ASN pelayan masyarakat. Insya Allah lebih. Ada enggak pernah ya Ibu Bos yang didapat terus makasih sekali. Nah ini aduh ada baru-baru ini malah bahkan yang sasaran Catin ini yang laki-laki, dia tuh sangat tidak menyangka bilang ternyata ada hubungannya, ternyata selama ini begini caranya orang mengasuh, bilang ternyata perlu sekali misalnya keterlibatannya tuh laki-laki dalam mensupport misalnya asinya, kasih sayangnya untuk anaknya. Iya baru-baru ini Pak Kaban alhamdulillah. Pokoknya banyak lah yang dirasa dari ini sih masyarakat. Berarti ada pola pikir masyarakat yang juga terjadi perubahan. Kami kan juga ini bukan berarti kita menjudge begitu masyarakat. Kok begini, kok istilahnya persuasif lah ya. Iya, tapi kita tidak menjustifikasi masyarakat bilang kamu ini kotor mulutmu atau apa, tapi bagaimana caranya kita mengedukasi dengan istilahnya itu tadi persuasif tanpa kebenaran kalau disampaikan dengan tidak sesuai, tidak layak, bukan sesuatu yang nyaman jadi. Betul. Jadi betul Pak Kaban. Kalau kita pergi pergi periksa, giginya begini gitu kan. Besok orang nggak datang. Iya. Kan dokternya sendiri sudah menjudge Pak. Saya jadi malas gitu kan. Jadi masyarakat juga kurang aware sendiri gitu. Ya, itu mungkin juga kadang-kadang yang membuat masyarakat agak kan kita ke dokter itu effort. Iya betul effortnya. Iya, sampai ke sana terus di judge gitu kan. Aduh.
Ya kan? Tambah sakit ya. Tambah sakit sini, sakit sakit kepala, sakit hati, sakit Tommy gigi, nggak tahu yang mana. betul. Jadi deh. Betul. Gitu. Jadi memang, tapi selama inovasi yang berjalan ini, Bu Dokter, sampai hari ini for masyarakat sendiri di wilayah Todopuli ini bagaimana ini? Kan pasti mereka bahwa ada perubahan. Ibu Dokter juga setelah melihat langsung turun langsung ke lapangan, pasti melihat sendiri bahwa ada perubahan dari hari ke hari, dari sampai saat ini inovasi pun masih berjalan, dan ternyata ya seperti inilah gitu fakta di lapangan. Kalau sampai saat ini sih responnya masyarakat alhamdulillah baik. Nah, terus kalau misalnya tuh di grup kan interaksinya tuh lebih lebih bagus, malah dia kadang japri saya. Bilang kalau sakit gigi obatnya apa atau apapun itu, pokoknya saya mempermudah akses masyarakat untuk bisa berkomunikasi dengan saya langsung, Bu. Jadi alhamdulillah dampak untuk inovasi Gita Centil ini sangat bagus dan sangat positif untuk masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Todopuli. Ya, ini memberikan satu pandangan yang berbeda, Pak Kaban. Kan biasanya orang tidak mau ke puskesmas berobat karena berpikir bahwa tidak ramah bagi para tenaga medis. Kan biasanya juga tenaga medis, maaf Bu ya, Bu Dokter, kadang-kadang tenaga medis itu sendiri tidak tahu fungsi mereka sendiri. Apalagi ketika ada stigma sendiri yang ditimbulkan dari tenaga kesehatan, padahal kan stigma itu muncul ketika kurang teredukasi. Kalau kita sebagai tenaga kesehatan pasti pikirannya, kita sebagai pasien biasa pasti berpikir bahwa kita ke dokter nih, kita ke tenaga medis itu yang lebih paham. Tapi kadang-kadang justru tenaga medis kadang-kadang juga tidak terlalu paham dengan tupoksinya sendiri. Nah, ketika dengan adanya seperti ini yang dilakukan oleh teman-teman Puskesmas Todopuli, ini memberikan salah satu bahwa kita tidak usah takut berobat ke puskesmas. Kita tidak usah malu. Kan biasanya ada budaya malu, Pak Gaban, ketika kita berobat ke puskesmas, dianggapnya kita tidak mampu. Padahal ya ini juga yang harus dirubah pola pikirnya, Bu Dokter, karena kan masyarakat kadang-kadang berpikir ngapain kita puskesmas, kita langsung saja ke rumah sakit. Padahal kalau kita merujuk sekarang dari ketika kita menggunakan BPJS itu kan ada vaskes ya, ada vaskes. Jadi kita tidak boleh langsung ke rumah sakit gitu. Pasti pola pikirnya sudah mulai terjadi perubahan gitu. Ya sebenarnya memang pelayanan awal itu kan BPJS kan dulu pelayanan awalnya harus dari puskesmas. Ya, betul. Baru dirujuk ke rumah sakit. Kecuali masuk UGD langsung bisa gitu. Keadaan darurat ya. Harusnya fungsinya memang supaya tidak numpuk di rumah sakit dari puskesmas. Gitu. Jadi sebenarnya kalau pelayanan yang bagus di puskesmas itu kan berarti nanti masyarakat salah sedikit-sedikit bisa berkunjung ke situ. Tapi bisa juga dengan pola yang dilakukan. Cuma memang nilai plus dari Ibu Dokter atau inovator di kesehatan itu adalah melayani itu kan butuh usaha, effort gitu. Ya kan, karena yang dihadapi tidak semua menerima dan tidak menerimanya dengan mungkin ada yang halus, ada yang itu yang butuh gitu. Jadi kalau di awal kita sudah merasa susah untuk melayani, memang tidak akan ada inovasi-inovasi selanjutnya. Jadi memang teman-teman inovator yang lain ya semangat ya tetap berusaha untuk menghadapi semua tantangan ke depan gitu. Memang tidak mudah, butuh usaha gitu. Untuk mencapai seperti sekarang Bu Ita ini gitu. Iya, betul. Memulai satu usaha tidaklah gampang ya, apalagi di tengah kondisi masyarakat yang antara mau dan tidak menerima satu perubahan. Karena mereka sudah merasa nyaman dengan apa yang mereka lakukan selama ini. Ketika mau melakukan perubahan, ya butuh tenaga ekstra dalam hal ini untuk mengajak masyarakat melakukan perubahan itu. Mindset orang juga kan beda-beda. Ketika kita mengajak melakukan perubahan itu kan tidak semua mau menerima. Pasti pikirannya ada misede. Ada misede. Iya, karena kan kami juga lakukan berulang kali kunjungan rumah, tapi alhamdulillah sih semuanya
ini positif. Iya, apalagi kan kami juga itu yang saya bilang tadi kan kerjasama dengan kolaborasi, misalnya sama Dompet Duafa, sama untuk pemberian ini kan bantuan ini, jadi ya sangat bermanfaat sekali bagi mereka. Kalau Duafa mau coba untuk saya lain pakai dengan Las ya, Basnas. Basnas ya, kan Basnas juga untuk membantu yang kaum tidak mampu gitu. Iya, betul. Ya, kan gitu. Bisa juga melakukan kolaborasi dengan salah satu produk yang biasa juga mereka kan biasa betul Pak. Mereka kan biasa buat kegiatan bulan kesehatan gigi dan mulut ya. Misalnya Pepsodent. Betul. Itu biasa mereka lakukan. Nah, Ibu, harapan Ibu ini di inovasi ini apalagi berada di penghujung ya, dekat-dekat penghujung tahun 2024, pasti kan ada hal yang ingin dilakukan lagi. Seperti apa Bu Dokter? Ya, alhamdulillah inovasi Ginta Centil ini insya Allah akan kami terus kembangkan karena tadi kan tahun ini kan sasarannya sudah berkembang menjadi di laki-laki, terus kunjungan bayi ataupun balita gizi kurang, terus ibu nifas juga, terus intinya kalau inovasi itu harus konsisten dan berkelanjutan dan sehingga bisa berdampak. Jadi inovasi itu bukan hanya sekedar nama, sekedar jargon, tapi bagaimana kemudian bisa betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Bisa betul-betul memberi manfaat. Ya, memberi manfaat. Pak Kaban, ada yang bisa tambahkan, Pak? Oh ya, ya pelajaran kita dengan inovasi hari ini sebenarnya bahwa dengan inovasi kita menyelesaikan masalah untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat itu akan memberikan dampak kepada kita sendiri, inovator, menimbulkan impact yang lebih besar dalam pelayanan, menimbulkan ide-ide selanjutnya untuk bikin pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat. Kemudian yang selanjutnya juga bahwa dengan adanya inovasi ini kita bisa melihat persepsi yang lebih luas dari kondisi pelayanan masyarakat itu kan, karena pada saat kita mengikuti stunting, ternyata kondisi di lapangannya seperti ini, kehambatannya seperti ini, yang kadang-kadang tidak bisa kita dapatkan dari data-data yang ada di laporan. Gitu. Gitu mungkin. Jadi untuk inovator-inovator lain di Kota Makassar, mari kita mencoba semangat, sabar, pasti kita dapat hal yang lebih baik di depannya. Karena menurut Rasulullah, manusia yang paling terbaik itu adalah manusia yang mempunyai manfaat banyak buat manusia yang lain. Gitu. Iya, kalau kita hari ini menebar ilmu, besok ilmunya akan bertambah, ilmu pengetahuannya bertambah. Karena kan ada orang yang pelit ilmu karena takut ilmunya dicuri orang. Padahal ketika kita berbagi ilmu kepada orang, ilmu pengetahuan yang kita dapatkan itu akan bertambah. Ya, jadi jangan pelit berbagi ilmu, ilmu pengetahuan, bukan ilmu santet ya, takut. Ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan ciptakan rasa empati, kepekaan kepada kita, apalagi ketika akan membuat satu perubahan ya, kata Bu Dokter tadi, agen perubahan, tinggalkan zona nyaman untuk melihat kemajuan bersama. Terima kasih banyak Pak Kaban dan juga Bu Dokter yang sudah meluangkan waktu hari ini, sudah berbagi terkait dengan inovasi Ginta Centil, gerakan gigi sehat calon pengantin dan ibu hamil. Pekan depan kira-kira inovasi apa lagi yang akan kita hadirkan? Kalau penasaran, Anda jangan tinggalkan talkshow inovasi setiap hari Jumat. Jadi tetap bersama dengan kami di 99,6 FM Radio Al-Markas, sahabat untuk semua. Saya Ruby Arianti pamit, dan juga Pak Kaban, Pak Nirman Mungkasa, dan juga Ibu Dr. Ita Lestari Anwar pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.